Dini hari tadi kebakaran terjadi di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Kobaran api yang sempat menimbulkan ledakan membuat puluhan kios rempah-rempah dan kelontong dalam sekejap ludes terbakar. Api dengan cepat berkobar dan membakar sejumlah kios pedagang di Blok C Pasar Induk Ramat Jati, Senin dini hari. Api yang cepat membesar membuat para pedagang tidak mampu menyelamatkan barang dagangan. Kebakaran bermula dari adanya percikan api dari salah satu kios penjual plastik. Api yang disusul beberapa kali suara ledakan, kemudian membesar dan menyambar puluhan kios lain di sekitarnya. Awalnya nggak tahu ada kabarnya kebakaran gitu. Dari kios mana, Pak? Kios Pasar Induk. Berapa kios, Pak, yang kebakar, Pak? Hah? Berapa kios yang kebakar? Nggak tahu. Banyak. Puluhan lebih, Pak? Lebih dari 20-an. Lebih. Ini kios apa sih, Pak, yang kebakar, Pak? Kios bumbu. Ya. Selain menghanguskan kios penjual plastik, api juga meluluh lantakan puluhan kios milik pedagang rempah-rempah. Hendrawan Wikongko, Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini Pasar Keramat Jati, sudah ada koresponden Miladia Rahma di lokasi. Selamat pagi Mila, pasca terjadinya kebakaran, bagaimana kondisi Pasar Keramat Jati saat ini? Selamat pagi Punca, memang betul sekali pada hari Senin dini hari tadi memang telah terjadi kebakaran hebat di Los Bumbu Halus maupun rempah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini memang api sudah padam, namun masih ada satu buah mobil pemadam kebakaran yang berusaha untuk mengecek lagi, memastikan lagi bahwa api sudah benar-benar padam di sini. Menurut keterangan dari saksi yang kemudian kami sempat temui tadi, mereka menyatakan bahwa api ini mulai terlihat sekitar pukul 1 atau pukul setengah 2 pagi tadi. Kemudian sempat disertai dengan ledakan yang akhirnya menyambar ada ratusan kios yang ada di Blok C ini. Nah, Anda bisa saksikan di belakang saya ini, Punca, meskipun garis polisi juga masih terlihat di sini, sebagian besar para korban maupun para pedagang yang losnya terdampak kebakaran berusaha untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa untuk diangkut begitu. Sebagian juga sudah ada yang kemudian membersihkan sisa-sisa kebakaran karena memang betul sekali bahwa di Los ini ada sekitar ratusan kios yang terdampak, jadi bisa dipastikan bahwa akan ada besar sekali kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ini. Nah, bicara soal kerugian tentu saja ini menarik untuk kita bahas lebih jauh, Punca. Saya akan ajak Anda berbincang dengan salah satu pedagang yang menurut cerita sudah mengalami 4 kali kebakaran dan ini yang terakhir yang kemudian dialami begitu. Beliau adalah Pak Haji Fajar. Pak, boleh maju sebentar? Ini karena sudah di garis polisi, saya kayaknya nggak bisa terlalu masuk begitu. Oke. Pak Fajar, bisa diceritakan, memang betul ya, ini sudah kali keempat Bapak merasakan kebakaran? Saya udah kali keempat, dari 94 saya udah kena. Oke. Jualannya juga sama, tetap jualan bumbu? Jualannya sama, saya udah 30 tahun dagang di Pasar Induk. Pak Fajar, semua pengen tahu gitu, ini kan kalau kemudian tadi Bapak cerita ada ratusan kios, 100 lebih atau berapa kios? Lebih kurang, mungkin lebih 100. Oke. Pak, kalau bicara soal omset, ratusan ini kan luar biasa begitu, satu hari saja. Kalau kita Bapak kurang 25 juta sehari. 25 juta? Sehari. Saya coba kalkulasikan rata-rata ya, kalau satu kios misalnya 20 juta, kali 100 saja sudah 2 miliar, 2 sampai 3 miliar. Sebegitu besar ya Pak ya? Benar. Bumbu dapur kan mahal. Bawang putih aja sekarang 70.000. Merica 200.000 per kilo. Coba aja Anda bayangkan kan. Nah, mungkin kelihatannya warungnya jelek, duitnya banyak. Mungkin kamera bisa mengarah sedikit, kita mau lihat ya seperti apa kondisi toko dari atau kios dari Pak Fajar. Betul-betul sudah hangus terbakar mayoritas. Ada yang masih bisa diselamatkan Pak Fajar? Paling 5%. 5%. Mohon maaf kalau Bapak sendiri ada berapa kios di sini dan apakah semuanya terdampak? 18 kios saya punya, 6 gudang, 12 yang eceran begini, habis 12. 12-12 ya? Nah. Oke, ini menarik sekali. Kalau kita lihat kemudian dari segi fisik mungkin kita melihat seperti tadi Bapak sampaikan begitu ya. Los-losnya kecil, tapi uang yang mengalir di sini begitu luar biasa. Satu hari bisa 2 sampai 3 miliar, bahkan lebih begitu ya. Ini bisa kita kalkulasikan berapa hari mesti tutup. Nah, bicara soal tutup atau enggaknya Pak, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak pasar misalnya kapan ngobrol? Belum, biasanya sore atau siang nanti biasanya rapat. Kita mau dipindahin kemana gitu kan untuk sementara. Yang jelas kami pasti dagang, nggak bisa nggak, kita punya karyawan banyak. Hari mau lebaran, kasihan. Jadi kita harus buka, kita harus mungkin di depan ini kali nanti kita minta gitu kan. Nah, kalau untuk kemudian
tadi kan masih ada petugas pemadam kebakaran yang ngecekin lagi gitu ya. Sudah dicek beberapa kios punya Bapak, apakah masih ada mungkin titik-titik api yang masih nyala atau sudah padam semua? Kalau kita udah padam semua. Udah padam semua, cuma ada berapa barang yang masih bisa kita ambil. Kita ambil. Pak, mayoritas di sini memang pedagang bumbunya bumbu khas Minang ya kalau saya lihat. Ini istilahnya kami benar-benar apa istilahnya bendera setengah tiang nih kampung kami ini. Kami dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 60% dia nih, saudara-saudara semua. Benar-benar cobaan bagi kami semua ini. Apalagi mau lebaran ya Pak, di mana sebenarnya stoknya lagi banyak-banyaknya. Benar-benar. Ya adik bayangin aja bawang 70.000 per kilo, seton berapa? Nah, bagaimana kami buat mencairkan giro bos ini? Kami ngambil barang pakai giro 15 hari, 10 hari, sekarang kebakar. Nah, mudah-mudahan ada juga kelonggaran dari yang ngasih barang gitu, dari bos kami gitu kan. Mau nggak mau tetap dimanapun tempatnya kayaknya harus. Kami harus dagang. Iya kan, harus. Gimana? 15 hari lagi mau lebaran. Benar-benar cobaan. Kayak dilema ya Pak, mau nggak mau harus gelar dagangan di depan. Harus. Nah, harus bagaimanapun mungkin nanti kami pakai tarpal atau apa. Kan pelanggan kami datang juga nanti kan. Yang jelas barang mungkin di gudang masih ada yang masih bisa didagangin gitu. Oke, baik. Pak Fajar terima kasih. Yang sabar, ujian ini tampaknya tapi insya Allah jadi makin berkah nanti Pak ya. Terima kasih banyak Pak Fajar. Itu tadi perbincangan saya sebentar dengan Pak Ian Fajar, salah satu pedagang yang hari ini terdampak. Ada 12 kiosnya yang kemudian sudah habis terbakar. Tapi di sisi lain, punca kalau kita bicara soal uang yang beredar di sini, uang cukup besar. Jadi mau tidak mau tidak ada pilihan lain bagi para pedagang yang terdampak ini untuk mereka tetap berjualan. Jadi barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan berjualan. Tadi saya sempat melihat ada beberapa ibu-ibu kemudian yang menangis begitu, masih merah matanya karena memang ini kebakaran cukup besar dampaknya begitu. Nah, kita masih akan tunggu punca sejauh apa kemudian perkembangan pasca terjadinya kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati ini. Apakah akan nanti betul seperti tadi Bapak Fajar sampaikan, apakah kemudian para pedagang akan menggelar dagangannya di depan lapak mereka yang terbakar atau akan ada alternatif-alternatif lain? Kita masih akan terus menunggu bersama. Punca kembali ke Anda. Oke baik, terima kasih Miladia Rahma.